Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati, selamat datang kembali di Suara Hati dan Hijaif, kanal di YouTube yang akan insya Allah memberikan inspirasi kebaikan untuk sahabat semua di segmen Musik Kisah. Musik kisah, kisah seputar musik. Musik kisah, kisah seputar musik. Ya, dalam setiap lantunan irama bernada indahnya kata-kata selalu ada kisah di balik setiap karya yang dilantunkan, yang insya Allah memberikan inspirasi para pendengarnya, yang tidak hanya saja sebagai hiburan tetapi ada hikmah di balik setiap karya yang dilantunkan ya. Nah, sahabat Suara Hati, ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih. Saya bisa hadir di tempat yang cozy ini, coba lihat ya, indah sekali. Dan ini adalah tempat kediaman kakak saya, senior saya yang luar biasa, seorang pemusik yang jarang banget. Bayangkan, ini beliau bisa sukses di dua platform. Artinya platform yang tradisional, maksudnya lagu-lagu berbahasa daerah, dan juga lagu-lagu berbahasa nasional, berbahasa Indonesia. Beliau adalah Dul Sumbang. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kandul sehat, Kandul sehat. Harus sehat atuh, harus sehat. Mani susah sehat banget ini teh, alhamdulillah. Jadi lebih santai boleh ya, lebih santai boleh. Lebih santai. Saya teh mani seneng banget dapat jadwal sama Kandul ya. Karena saya juga ragu-ragu, aduh pengen ngajakin Kang Dul gitu ya dalam ini. Sebenarnya emang nggak sibuk, Mang, saya cuma sebenarnya nggak sibuk, cuma karena teman itu silih berganti datangnya. Ya. Jadi akhirnya waktu tuh selalu padat ya teman-teman. Ya. Dia bilang sibuk, udah nggak ada kegiatan resmi maksudnya. Iya. Cuma teman datang satu pergi, datang lagi, jadi akhirnya ngobrol seharian. Ya akhirnya jadi seperti padat gitu. Iya, saya bisa mengerti atau kesibukan Kang Dul yang bermusik itu sudah berapa puluh tahun berarti Kang Dul sampai sekarang nih. Secara profesional mulai 80 ya. 80 berarti 42 lah ya. Ya, 42 tahun ya. Kalau sebelumnya kan masa-masa pencarian, main vokal grup lah biasanya. Vokal grup. Kita nggak hitung itu proses, tapi mulai profesional artinya benar-benar dijadikan sebagai profesi kan 80, rekaman tahun 80 rekaman tapi, pertama. Albumnya baru edar tahun 81, setahun kemudian. Ya 42 tahun 42. Ya, luar biasa. Lumayan. Ya, dan itu kan Dul berarti kalau dihitung lagu ada 1.500 lagu? Enggak nyampe. Terakhir itu kalau nggak salah 2012, saya belum hitung ulang. 2012. Ya, 2012 dalam 42 tahun berkarya ya. Iya. Nah, itu tuh saya belum bisa pastiin akurat apa enggak karena ternyata begitu saya periksa ada beberapa judul yang sama. Iya. Tapi yang pasti kalau 800-an pasti akurat lah. Iya. Pasti akurat. Dan itu yang memicu kreativitas Kang Dul untuk selalu berkarya gitu ya. Dan kan kalau saya membayangkannya sulit untuk bisa berkarya di dua bahasa gitu Kang Dul. Dan dua-duanya teh bisa maju, itu yang paling istimewa. Itu inspirasi itu kan terkait kumaha. Dipercaya atau tidak sama publik bahwa saya kan hampir tidak pernah mengerjakan lagu secara pesanan gitu. Artinya ini harus Indonesia, harus Sunda, enggak. Jadi memang yang keluarnya yang mana aja bebas gitu. Suatu waktu bisa pop Sunda, bisa Indonesia, bisa pop anak-anak, kadang-kadang keluarnya gitu kan. Jadi apapun. Pop anak-anak. Ya. Pop anak-anak dulu saya pernah bikin lagu buat Agnes Monica lagi kecil tuh. Agnes sama Ayah Jayang ada lagunya Yes kalau nggak salah. Ya, itu yang keluarnya emang gitu ya, keluarnya anak-anak gitu. Gitu. Nah, kebetulan Agnes waktu itu papanya Agnes perlu ya, kemudian ngepas ya udah dijalanin. Pop Sunda juga sama sebenarnya nggak ada rencana, nggak ada rencana sama sekali.
Tapi lahirnya memang dari lagu-lagu berbahasa Ya. Indonesia, lagu berbahasa karena dulu kan Ya. pas saya lahir tuh masih zaman-zamannya musik country lah di Bandung banyak tahun Musik 80-nya. country, Musik ya. country lagi cuyah, lagi rame. Nah, saya masuk di situ. Akhirnya jadi lagu, kata orang sih lagu-lagu balada kata orang. Ya. Nggak pernah merencanakan sesuatu nanti akan jadi apa, enggak, jadi ngalir aja seperti biasa. Ya. Kalau kemudian ada Bang Dhani atau ada orang lain yang bilang, Kang ini lagu Indonesia yang sukses ini, saya pikir ya memang itu kan keputusan publik ya, keputusan Ya. masyarakat. Ya. Kita ternyata juga hampir nggak bisa berbuat apa-apa selain dari penilaian masyarakat itu Ya, sendiri. Kan ya, gitu sebetulnya. ya. Itu yang saya rasa. Nah, kan dulu dari ininya kan orang tuh kebanyakan nggak kenal lah, maksudnya tuh tidak tahu nama Kang Dul itu siapa. Dan proses pencarian sampai menemukan nama Dul Sumbang sebagai trademark, sebagai merek dagang gitu di dunia musik. Nah ini itu. yang agak aneh neranginnya. Nama asli saya itu kan Joko Widodo aslinya. Iya. Tapi nah kalau Sumbangnya akhirnya diketahui bahwa Sumbang itu ternyata julukan bagi lirik-lirik saya yang kalimatnya dianggap sumbang. Oke, bernada-nada protes. Ya, bukan fals ya, bukan konotasinya Ya, bukan nada, ya, tapi ya. lebih ke lirik sumbangnya. Yang saya nggak ngerti betul adalah sampai sekarang saya tidak menemukan dari siapa yang pertama mengeluarkan nama Dul justru. Oh gitu. Nggak tahu. Jadi siapa yang manggil Dul pertama ya, terus kenapa jadi Dul, proses seperti apa itu yang nggak ingat, Bang. Ya. Sama sekali nggak ingat. Nah, jadi Kang Dul di kanal ini tuh saya ingin memberikan inspirasi pada teman-teman bahwa dalam setiap sisi kehidupan kita tuh pasti ada campur tangan invisible hand Ya, gitu ya, yang di ininya. Kang Dul sendiri mengakui akan hal itu nggak? Kang Ya, Dul? saya pikir semua orang sama. Ya. Semua orang sama. Semua orang mengalami hal itu karena pada akhirnya memang kita disadarkan pada akhirnya kita tuh memang nggak sendirian gitu. Ya. Itu kan intinya kan. Ya, ya. Ada orang yang bisa ikut campur baik, bisa ikut campur jelek, bisa nyinyir, bisa apapun lah, selalu Ya, ada ya, setiap ya, orang. ya. Dan itu saya pikir semua orang alami lah. Ya, ya. Jadi maksudnya gitu, Masya Allah ya, sahabat Suara Hati. Jadi Kang Dul sendiri juga ada mengakui bahwa ada sesuatu yang menentukan takdir gitu ya, Kang Dul ya. Ya, saya pikir ini mungkin takdir saya ya, takdir saya. Tapi kan yang membuat saya sampai pada titik ini juga adalah upaya kita dalam Ya. merubah nasib kita, karena Ya. kan nasib kan persoalannya ada di kita. Ya, Ya kan? Kalau betul. saya diam aja juga mungkin Ya. takdirnya bisa nggak sampai sini juga, Betul, gitu kan gitu. Jadi saya cuma percaya bahwa segala sesuatu sudah dianugerahkan Tuhan, sudah ditentukan Tuhan. Kamu akan jadi apa, seperti apa di satu saat, sebagai Ya. siapa sudah ditentukan. Ya. Cuma mungkin tidak semua orang kemudian menuju ke arah itu. Ya. Nah, kalau saya ketika punya bakat kecil, saya merasa si Gana orang bisanya, kayaknya gue bisa nih main musik, bisa kayaknya gitu. Nah, Ya. saya membangun infrastruktur itu. Jadi saya bertemu dengan teman-teman yang bisa main musik, Ya. masuk ke dalam lingkungan yang setiap hari mendengar bunyi musik. Nah, Ya. ada kan yang enggak, kemudian dia membelot ke sekolah misalkan, Ya. menjadi dokter, menjadi apa, Ya. akhirnya dia lulus menjadi dokter yang ngeband, Ya. ngeband juga, jadi insinyur yang suka senang ngeband Ya. juga, tapi dia kan akhirnya menjadi seorang insinyur, seorang sarjana teknik, bukan sebagai Ya. musisi. Kalau Banyak saya memang sekarang mengejar yang itu, begitu. saya ingin menjadi penghibur satu saat gitu, mudah-mudahan, karena menurut saya menghibur juga bisa jadi ibadah kan. Ya, Nah, betul. saya membangun itu. Sudah takdirnya mungkin ada, Ya. kemudian nasibnya diperjuangkan, akhirnya sampailah kita ke titik ini. Kalau saya ngelihatnya sih seperti itu, Mang. Ya, Masya Allah. Jadi ya Allah berfirman, "Huwaladzi qadara fahada." Allah itu menciptakan, memberikan kadarnya masing-masing kepada setiap orang dan memberikan petunjuk. Ini adalah bukti yang nyata gitu ya. Kalau Kang Dul itu memperjuangkan terus konsisten di situ, istiqomah dan sampai gitu. Saya barusan bilang sama teman-teman, Kang, yang namanya Dul itu, dan saya tersentak mendapatkan inspirasi gitu. Masya Allah, ini Allah memberikan bekal kepada Kang Dul ya. Nama Dul itu tidak sembarangan. Kenapa namanya Dul? 42 tahun kemudian itu teh menjadi bekal Kang Dul, karena Kang Dul saya perhatikan banyak
program-program yang nama Dul itu tuh bisa nyambung kemana-mana. Sekarang mendekati bulan puasa, namanya ada program Dul Lag. Dulu ngawat dul, Oh, iya. ngalor Nih, ngidul gitu ya. Mungkin itu ya hikmahnya mungkin ya. Masya Allah, itu teh Kang luar biasa. Saya mah menjadi jadi ya kalau orang ya Kang sudah meyakini bahwa saya mah pengen jadi penghibur, saya mah suatu saat akan hiburan saya ini menjadi sebuah ibadah gitu ya. Dan Allah membekali itu sama Kang termasuk nama gitu. Jadi saya teh aduh mani kagum ya. Tidak apa ya? Tidak ada yang kebetulan gitu Kang Dul. Iya, jadi sesuatu yang sudah terjadi melekat pada diri kita menurut saya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan, apalagi ditentang gitu. Iya. Ya sudah ini kan gini. Pertemuan hari ini pun juga kan bukan kebetulan, ya kan? Iya. Gitu. Bahkan Ya, dulu ada yang bilang ke saya lupa ya paman saya apa kakek saya. Allah itu dia bilang jangankan pertemuan kita. Satu lembar daun aja bakal jatuh dari pohon apa, ranting yang mana, di tahun berapa itu semua sudah digariskan. Apalagi pertemuan orang. Jadi saya pikir Allah itu kan maha sempurna. Jadi apapun yang sudah digariskannya maka itu semua akan terjadi. Mutlak bakal terjadi, nggak mungkin nggak akan gitu. Dan itu teh ada kesadaran itu di dalam diri Dul Sumbang teh gitu ya. Satu lagi malah sekarang lebih ada satu hal yang saya nemukan yang membuat saya malu selama ini, selama puluhan tahun jadi malu. Ternyata saya tuh bukan pencipta lagu gitu loh. Bukan. Jadi apa? Karena manusia itu sebetulnya tidak pernah bisa mencipta kecuali menyusun. Oke. Gitu loh. Baru ini. Ya, kata-kata itu bukan milik saya. Notasi juga bukan milik saya. Ya kan? Bukan milik saya. Kemudian suara juga bukan milik saya gitu kan. Jadi kalau semua ada pemiliknya, terus saya siapa gitu kan. Jadi akhirnya seperti, oh berarti saya semacam diberi facsimile oleh Tuhan, kalimat-kalimat kemudian saya menyusun. Jadi saya lebih suka mungkin menyebut sebagai penggubah atau penyusun daripada pencipta, karena karena manusia tidak menemukan tidak melakukan penciptaan menurut saya gitu loh. Ya kan, penyusunan. Jadi mengembangkan menyusun Jadi saya pikir saya sebaiknya tidak disebut sebagai pencipta, makanya saya jarang sekali nulis ini lagu ciptaan Dul Sumbang, jarang. Mending ya udahlah. Karya kan memang kriya ya, sebuah kerajinan pekerjaan. Itu yang saya temukan terakhir. Nah itu Masya Allah luar biasa itu sahabat. Kesadaran itu ya dimiliki sama orang yang sudah mampu menggubah atau membuat karya 1012 lagu lebih. Coba, dan banyak teman-teman sekarang yang merasa bahwa wah itu ciptaan gua, itu hak copyrightnya ada di gua, itu gua harus kejar, gua ada di publishing ini segala macam, seolah-olah mengejar bahwa itu hak itu melekat kepada si pembawa lagu tersebut gitu ya, yang pertama kali tentu saja. Tetapi ternyata ini ada kesadaran lain yang saya mah hanya penggubah, segala sesuatu juga dititipkan kepada saya ya. Dan itu hasil dari perjalanan panjang kan, perjalanan panjang dan melihat beberapa kenyataan gini. Saya mau cerita misalnya gini. Terakhir ini kan ada lagu saya yang konon kata orang-orang viral di sosial media. Lagu Runtah gitu. Lagu Runtah itu kan ditulis tahun 93. 93 sekarang 2000. Direkam tahun 94, sekarang jadi kurang lebih 27 tahun yang lalu kan. Jadi itu bukan lagu bukan. Itulah. Saya bilang kalau saya hebat kalau saya pencipta dan saya hebat, harusnya saya bisa membuat lagu itu terkenal pada waktu itu. 93 itu. Ternyata nggak bisa. Tapi ketika Tuhan berkehendak, Tuhan menyentil, lagu-lagu itu tiba-tiba naik sendiri dan kita nggak promo, kita nggak ngenalin ke orang, tiba-tiba lagu itu kok ramai sekali didengar. Kandung sama sekali nggak promoin di sosmed gitu. Malah lagu di panggung aja hampir tidak pernah dibawakan lagu itu. Hampir nggak pernah. Lagu Runtah tuh nggak pernah dibawakan, nggak pernah ada yang request, nggak pernah ada yang dibawakan. Terus kalau nggak salah di kasetnya juga saya lupa side A terakhir apa side B waktu itu. Jadi memang lagu yang benar-benar nggak diandalkan. Tapi ternyata Tuhan kan berbeda. Kan gitu ya. Jadi beri kesempatan sekarang. Yang hebatnya lagi, ketika kita diberi kesusahan cukup lama, termasuk ada COVID, 2 tahun lebih ya.
musisi benar-benar tanpa income Iya. dan hidup harus bertahan 2 tahun dengan standar yang umum, Iya. gitu ya. Listrik harus nyala, wifi harus nyala, gas harus ada, beras ada. Nah, kita mencoba bertahan dengan sabar dan ternyata Allah menjawab masa-masa sulit itu dengan sebuah kemudahan. Tiba-tiba ada lagu satu yang viral yang memberikan dampak, mungkin kembali mengangkat nama kita satu. Iya. Kedua yang tidak bisa dipungkiri adalah tiba-tiba rezeki kita jadi banyak gara-gara lagu Kesulitan 2 tahun itu cukup Iya. dengan satu lagu itu. gitu Iya, aja. dan itu kan bukan kita yang merencanakan. Masya Allah. Jadi bagaimana kita bisa berbangga, apalagi bersombong Iya. diri tentang sebuah karya, Iya. padahal kalau tidak ada campur tangan Tuhan, kita juga akan jadi apa-apa. Iya. Mau lah, mau jadi nanaon mang. Iya. Apa sih manusia itu saya nggak ngerti ya. Makanya Iya. kalau ada orang-orang yang sombong itu suka mikir, oh Iya. mungkin karena dia memang tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, gitu ya Kang Dul. Musik itu masih menjadi profesi pilihan favorit bagi kebanyakan orang, Iya, iya. terutama bagi pelaku-pelaku baru nih, teman-teman saya, sahabat saya, adik-adik saya yang ingin bergelut dan berkarir di dunia musik. Coba simak ini gitu ya, untuk pembekalan kita turun ke dunia musik, bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bahwa lagu kita ini bisa hits mendadak sejenak saja gitu ya. Itu sudah Tuhan sudah berkehendak. Iya. Gitu ya, gitu. Kalau misalnya menunggu ya Kang Dul, kalau misalnya menunggu dari 93 kan itu teh rasanya pegal juga ya. Seperempat abad lebih kan? Iya. Iya, 25 Cangkel tahun. mana kalau Pasti, kata orang. pasti 27 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu. Kalau menunggu gitu ya, aduh lagu gua kapan hits ya, Pertanyaannya kapan cuma hits ya? itu kan, kenapa Tuhan memberikan lagu itu kepada saya setelah 27 tahun? Kenapa tidak dulu pada saat itu dirilis? Iya. Saya cuma Apa hikmah buat ya, kita? enggak, saya akhirnya makin yakin bahwa rencana Tuhan itu selalu lebih baik Ya. dan lebih besar. Ya. Gitu kan? Iya. Jadi kita nggak akan bisa membuat rencana yang lebih hebat dari Iya. rencana Tuhan gitu. Nah, sekarang akhirnya menyadarkan saya bahwa berkarya itu hanyalah sebuah kewajiban bagi seseorang yang memilih jalan hidup menjadi musisi. Berkarya aja. Iya. Nggak usah mikir ini membumi atau tidak, ini viral atau tidak, ini Iya. jadi duit atau tidak. Enggak, berkarya aja. Iya. Toh pada akhirnya juga akan ada yang menentukan karya itu menjadi sesuatu atau bukan. Iya. Satu, masyarakat Iya. menyukai. Iya. Kedua, setelah menyerahkan mereka, itu pun sukai pasti karena Tuhan menggerakkan hati orang. Masya Kan gitu ya. ya. Sok resep pasti gitu. Edo ini aja, ini enggak, paling mah aja. enggak. Ya, kalau nggak digerakkan hatinya Iya. nggak resep ya. Pasti Iya. sih dulu suman gitu kan. Bisa Iya. gitu. Ketika orang suka mah ya susah. Iya, Musiknya jelek, Masya lagunya gini, Allah. syairnya begini, musiknya kayak gini. Ya nggak Iya. bisa kalau Tuhan sudah berkehendak ya jadi aja gitu. Iya. Kan gitu ya maksudnya. Iya. Aduh Kang Dul, saya jadi malu ya. Saya Ini mah luar biasa, sebuah kesadaran yang luar biasa. Saya menjadi ingat ya satu ayat gitu, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah mah memberikan ketenangan kepada diri kita ya untuk menambah keimanan itu. Nah, saya mah barusan hikmahnya dari pembicaraan sama Kang Dul itu ya, ada ketenangan dalam diri Kang Dul, ada kepercayaan diri bahwa saya mah ada seniman, tugas seniman mah seniman musik untuk berkarya aja terus. Kalem we saya mah tenang dan segalanya juga sudah ada yang ngatur. Ya. Dan justru dengan ketenangan itu menjadi dahsyat hasilnya Kang Dul. Itu yang membuat saya malu maksudnya teh. Saya berkarir yang tidak lebih lama dari Kang Dul, masih ada harapan-harapan untuk bisa aduh lagu sate irahannya orang jika Kang Dul. Nah kalau ada harapan-harapan begitu Kang Dul dari orang ya, irahannya orang jika Kang Dul gitu dari pandangan Ya, kacamata Kang Dul kumaha? harapan tuh menurut saya justru normal. Itu Nah. bukti bahwa kita hidup dan kita kan memang makhluk yang diberi syahwat. Ya, ya. akan ada- Syahwat dalam arti Dalam bukan arti yang positif. ya, gitu. ya, Jadi ya. artinya punya keinginan, punya harapan, berandai-andai silakan aja sebenarnya nggak ada masalah. Hanya mungkin kan pada akhirnya kita juga harus sadar bahwa tugas kita tuh cuma mengupayakan. Ya. Sekali lagi itu mengupayakan. Ya. Hasilnya bukan kita yang menentukan. Ya. Makanya saya tidak pernah mentargetkan sesuatu, nggak boleh. Kalau menurut saya nggak boleh. Wah, gua nanti 2002 harus ini, 2005 harus ini, nanti gua tahun 2010 gua harus bisa gini. Saya paling nggak berani menyatakan Ya. itu Ya. karena kita memang tugasnya, kalau di sisi lain tugasnya ibadah gitu kan, kalau di sisi urusan duniawi tugasnya berusaha, hanya itu gitu loh. Jadi Ya. saya tidak harus melakukan tugas yang lain. Ya. Artinya hidup ini sudah diatur sedemikian
demikian rupa oleh Tuhan, jangan ngatur sendirian gitu loh. Karena kalau ngatur sendirian pasti berantakan. Ini Tuhan udah ngatur sebenarnya mungkin. Tinggal persoalannya kan orang ada yang sabar, ada yang enggak gitu ya gitu. Nah, perubahan yang terjadi pada tiap orang yang saya lihat, ini banyak sekali orang-orang baru main musik yang kemudian cita-citanya ketika main musik untuk menjadi kaya. Ini yang aneh. Padahal waktu saya berangkat tahun 78 main musik, tidak ada sedikit pun bahwa musik itu untuk memperkaya diri, tidak. Musik untuk berkarya, benar-benar berkarya. Gitu. Mungkin karena itu akhirnya keluarnya jadi tulus, original gitu ya kalau kata orang. Dan biasanya yang tulus dan original itu didengar orang jadi nggak berat. Sampainya juga ya sampai ke pendengar, ke hati pendengar teh. Saya sering ditawarin teman-teman, ayo bikin ini dong, Dul Sumong saatnya konser tunggal. Saya bilang memang harus, kan pertanyaannya gitu. Ya enggak harus sih Kang, tapi selayaknya mungkin enggak juga saya bilang, saya enggak ngoyo gitu. Enggak juga? Enggak, karena pada akhirnya saya tahu bahwa tujuan akhir hidup saya ternyata bukan menjadi seorang superstar gitu. Bukan menjadi seorang Tetapi Kang Dul, kalau saya pribadi juga melihatnya ya dalam rentang karir yang sudah sekian lama gitu, memang Kang Dul mah sudah dilayakkan, bukan Kang Dulnya tanpa pengen gitu ya harus tidak, tetapi sudah dilayakkan dengan dedikasi Kang Dul dengan ini. Dan kalaupun misalnya ada kesempatan itu Kang Dulnya maksudnya hayu atau mau menolak, janganlah, enggak terlalu bernafsu gitu, maksudnya biasa aja. Kan, contoh kayak gini, misalkan gini, saya punya satu lemari penghargaan musik. Kan? Saya lihat. Tapi saya nggak pernah difoto satupun sama dengan satu piala pun, nggak pernah mau. Nggak pernah, apalagi diekspos satu itu. Terus kedua, nggak ada target bahwa saya harus konser seperti itu, nggak juga gitu loh. Atau bikin album setahun sekali, nggak. Malah sekarang itu musik itu buat saya jadi mainan akhirnya. Akhirnya gini, kalau lagi mau ngerjain ya ngerjain, kalau yang enggak ya enggak. Terakhir saya bilang ke teman-teman di manajemen, tolong 5 tahun ini jangan ganggu gua untuk ulangan yang lain ya. Salah satunya adalah televisi. Saya lagi nggak mau masuk televisi gitu. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi apapun undangan televisi dari televisi swasta aja, kita nggak berubah yang saya bilang tadi dulu. Waktu pemusik kita ingin rekaman. Udah rekaman, kita keduanya tahap 2-nya ingin terkenal. Sesudah dikenal, kita ketiganya ingin dapat uang banyak. Kan? Setelah dapat uang banyak, cita-cita keempatnya adalah eksis berpuluh-puluh tahun. Gitu. Nah, tanpa disadari, tanpa gimmick, tanpa upaya promosi yang hebat, tanpa membuat sensasi, saya sudah sampai ke 42 tahun perjalanan. Dan itu saya nggak tahu sebenarnya kiatnya apa, tapi yang penting udah dijalanin. Dijalanin udah sampai titik. Ternyata cita-cita terakhir makin jelas buat saya gitu loh. Kalau di urusan di hidup, oh iya saya tuh sebenarnya bukan harus menjadi seorang yang populer, yang karya hebat, enggak. Saya cuma pengen bagaimana menjadi orang tua yang bisa diandalkan sama anak-anak, atau menjadi kakek yang dibanggakan sama cucu-cucu. Itu jadi akhirnya kan gitu. Gitulah. Cuman sesimpel itu jadi cita-cita. Ternyata itulah urusan di keluarga tuh cuma itu. Selebihnya ketika bicara hidup setelah mati ya tentu saja ya udah cita-cita gue tuh ternyata cuma jadi bagaimana jadi orang baik. Tunggu Kang Dul, terame atuh eta episode eta saya mah yang nggak ada konser tunggal itu, maksudnya Kang Dul nggak mau jadi gitu ada konser tunggal atau misalnya tidak pernah memikirkan itu. Kan dulu 25 tahun dipaksa. Aduh 25 tahun dong. Waktu itu mau dibawa di Jakarta, ada teman-teman Jakarta. Terus 30 tahun diundang lagi, saya bilang enggak. Sampai kemarin 40, Kang 40 kita bikin ya. Malah ada sponsor yang udah mau masuk nih. Udah dirancang semuanya sampai desainnya semua. Akhirnya saya mutusin kayaknya enggak ya gitu, enggak. Aduh terame. Saya suka mikirnya, terus kalau gua konser 40 tahun tuh apa yang mau disembahin, kayaknya nggak ada yang istimewa juga. Maksud saya kan gitu mikirnya. Jadi ya udah lah, orang nonton di YouTube aja, di TikTok lah, sekarang menonton Dul Sumong gitu aja akhirnya. Bener loh. Terame. Bener. Aduh maksudnya tuh ya, aduh masya Allah ya inilah ya, gimana saya juga bicaranya. Jadi saya mau menangkapnya barusan gitu bahwa sudah ada ini tambah lagi kesadarannya bahwa segala sesuatu ini titipan. Tadi Kang Dul menyampaikan bahwa saya tadi saat pertama rekaman, itu diberi tenaga kan, yakin diberi tenaga, udah gitu tewa tenaga bisa bekerja
mencipta lagu dan sebagainya, ditambahkan ilmunya sama Allah, dititipkan lagi ilmu. Udah gitu diangkat kedudukannya tuh karena ada lagu atau karya yang beken gitu ya, ditambah lagi itu hartanya. Setelah hartanya itu ditambah lagi kedudukannya gitu. Dan setelah semua titipan itu dimiliki sama Kang Dul gitu, ujung-ujung nate cita-citanya hanya kembali, saya mah ingin menjadi Jadi kakek yang dibanggakan sama Iya. cucu. Saya mah ingin menjadi suami yang wah masya Allah dituruti. Nah sama malah yang istri lebih gitu. membingungkan teman-teman adalah saya kayaknya lebih suka kalau sekarang saya tidak populer lagi gitu. Ya, Kayaknya menyenangkan buat saya hidup menjadi orang biasa, Ya. mendapatkan kehidupan sosial yang normal kembali gitu Ya. ya, nggak usah jadi siapa-siapa. Jadi kalau saya jalan kemana-mana nggak ada orang yang kenal, saya Ya. bahagia justru sekarang. Aduh bahagia banget kok di sini ya, nggak ada orang yang tahu ya gitu. Bener. itu sebabnya Kang Dul sering Nah sehingga kan tidak main-main melakukan ke upaya-upaya pelosok, besar. pelosok. Iya Oh. makanya. Jadi kalau misalkan satu saat saya kemana gitu tiba-tiba makan apa jajan atau segala macam terus nggak ada satu orang pun yang melihat menegur apalagi hafal, itu jauh lebih membuat saya bahagia sekarang. Iya, Gitu. Jadi kalau saya bahagianya seperti itu, Ya. ngapain saya harus mati-matian berjuang memperjuangkan musik dan nama menjadi besar karena privasinya akan hilang lagi. ya. Gitu loh Mang yang saya alami sekarang. Gitu. Tetapi kan itu teh dalam setiap perjalanan hidup lah, apa tahapan-tahapan hidup Kang Dul teh kan ada milestone gitu ya. Oh album pertama, album kedua, bahkan mungkin suka ditandai sama lagu ya Kang Dul mah ya. Wah saat ini lagi apa Sisi Laut Pangandaran. Oh itu teh lagu gua lagi keadaan gua lagi gini. Pada saat apa Tanah Merah apa Kang Dul? Kali Merah. Kehidupan gua lagi gini. Justru tahapan-tahapan itu teh Kang Dul udah nggak mau gitu. Enggak ada aja, udah nggak ada. Tapi saya senang Rame, bermusik. Saya masih terus mencipta, saya ingin terus memperdengarkan karya ke masyarakat. Itu pun didasari karena banyak masyarakat yang mengaku bahwa saya terhibur loh sama lagu-lagu Kang. Oke, kalau gitu saya akan buat terus. Ya, nah apakah tidak ada kekhawatiran di dalam diri Kang Dul gitu ya? Memang Kang Dul nggak mau misalnya secara pribadi, tetapi kalau sudah Allah menakdirkan, dah kamu mah memang harus konser 40 tahun gitu. Kumaha? Ya kan gini, kalau memang Allah yang menghendaki, saya pasti nggak bisa nahan. Ya. Tidak bisa menghendaki. Tapi selama masih bisa nahan, berarti Allah masih mengizinkan saya untuk memilih. Saya mikirnya gitu. Dan itu bisa dirasakan sama Kang Dul. Bisa dirasakan. Jadi Masya kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Nah, jadi apa ya? Ada ketakutan saya yang luar biasa. Saya takut terjebak pada satu kondisi di mana gini. Punten tapi ya punten. Ya. Kalau saya salah ngomong. Di Indonesia terutama, saya kok banyak melihat orang sukses yang besar itu yang ilmu padinya cuma sedikit. Mayoritas sombongnya yang keluar. Ya. Gitu. Ya. Nah, saya yang takut saya masuk ke dalam komunitas yang sombong itu. Merasa besar, paling populer, merasa lagunya paling hebat, musiknya paling keren, hartanya paling banyak. Terus jadi sampah dong kalau gitu. Iya, tetapi kan setelah tahu itu, Kang Dul bisa memilih perilaku yang tidak begitu gitu. Iya, dengan makanya, melakukan melakukan. Dan godaan terbesarnya untuk menjadi sombong adalah ketika kita di atas panggung, karena kita dilulukan orang. Iya, masya Allah, memang. Ya, dilulukan orang. Bayangin, saya pernah main di Soreang itu satu saat. Iya. Kalau nggak salah catatan almarhum Wawan Juanda Republik Entertainment waktu itu. Saya bilang, Wan, berapa penonton tadi? Banyak. Estimasinya 150.000 orang. Ya. Bayangkan penonton 150.000 orang itu bisa kita perintah geraknya ke kiri. Itu teh dicapai pada tahun berapa, Kang? 2002 kalau nggak salah. Nah, jadi ini Mas Dhani ya dengerin klaimnya bahwa Dewa itu penggagas atau pendobrak band stadion gitu ya yang ditonton 172.000 di JIS kemarin ya. Ternyata ada orang nih yang pernah melakukan ditonton 150.000 orang di tahun 90 tahun 2002 kalau nggak salah. Tahun 2002. Jadi sekitar berapa? 20 tahun yang lalu sudah ada orang yang melakukan itu. Jadi ya ini ada hikmah di sini bahwa jangan terlalu sombong lah gitu ya. Kalau misalnya untuk komunikasi ya bolehlah, tetapi ternyata ini ada orang yang melakukan kalau kita kan
kita kan nggak pernah tahu jumlah penonton berapa. Iya. Cuma Iya. dulu juga ada konser di Parkir Timur, Iya. namanya konser Hijriah. Ya, Itu yang isi acara itu cuma 4, satu Jamrut, ya, Jikustik, Lul Sumbang dan Slang. Waktu Ya. itu 4. Itu saya pikir juga udah di atas 100.000 penonton. Ya. 100.000 penonton. Nah kita kan selalu tanya IO kira-kira Ya. berapa banyak. Kalau IO katanya ngitungnya gampang. 1 kali 1 meter itu isinya 4 orang, gitu kan? Jadi ya rumusnya kan Ya. gitu. Kalau berdiri, Jadi, ya. kalau berdiri. Oh. Jadi kalau ini misalkan sampai sekian ribu meter dikali 4 ya tinggal ngali aja. Gitu kan biasanya Betul. gitu. Jadi saya nggak tahu Betul. persis. Tapi puncaknya saya pikir terjadi pada saat saya disponsori oleh satu produk dan itu lagi booming-boomingnya pop Sunda lagi kuat banget. Iya. Dan konser itu benar-benar konser pop Sunda. ya, Ya kita penonton gratis kan, bukan Iya. bayar. Bukan bayar. Penonton gratis di lapangan, tapi estimasinya misalnya 150 itu luar biasa. Iya. Nah, dalam kondisi seperti itu saya melihat bahwa saya berada di atas ratusan ribu orang yang kemudian orang itu mengeluh-mengeluhkan, menurut, suruh Iya. tepuk tangan, suruh Iya. nyanyi-nyanyi, suruh joget-joget. Saya bilang ini buat saya agak berbahaya sebenarnya gitu, agak Iya. berbahaya gitu. Ngeri melihat orang seperti itu. Iya. Jadi saya justru ingin terhindar dari kondisi seperti itu. Jadi nyanyinya adem-adem aja, penontonnya adem-adem aja lah, biasalah gitu. Ini mah Kalau atuh saya ya, saya teh mau menanyakan pertanyaan berikut, Kang Dul. Tetapi dengan adanya attitude dari Kang Dul seperti itu, kira-kira jawabannya saya sudah tahu, jadi terame ya. Dengan mobilitas orang seperti itu, yang angkat tangan. Tidakkah kepikiran untuk menggunakan itu mobilitas orang-orang itu, Kang Dul, untuk kepentingan lain, misalnya tujuan ke politik, Kang Dul? Enggak. Ya. Ya. Saya ya maksudnya yang ada kecenderungan tren-tren gitu sekarang Jadi gitu, gini, Kang Dul. Kumaha? Waktu SMP, Ya. waktu seumur-umur SMP saya berpikir politik ini menarik. Begitu makin lama bergerak menjadi satu keinginan lebih banyak membaca buku politik, kemudian nggak memperdalam sih, tapi membaca lebih banyak karena ingin menjadi politisi. Kemudian nggak lama saya ditakdirkan juga sama Allah untuk punya banyak kenalan di pucuk-pucuk kekuasaan gitu, Ya. ya kan? Ya. Di kekuasaan tertinggi. Jadi semakin saya dekat dengan kalangan itu, justru semakin tidak mau. Kieu geuning. Ya, semakin tidak mau. Tapi godaannya kan cukup kuat. Ya. Bahwa lamaran-lamaran untuk menjadi bupati, Ya. menjadi wakil gubernur dan lain sebagainya itu Ya. banyak lamaran yang saya Ya. terima. Dan pada akhirnya semua itu ditutup dengan tidak adanya restu keluarga. Itu kan luar biasa buat saya. Jadi Ya. saya mencintai keluarga saya yang sudah Ya. melarang saya masuk ke dalam dunia politik. Ya. Gitu. Akhirnya kita sekarang kan hanya jadi teman-teman politisi, Ya. atau memang jasa kita diperbantukan untuk ngeramein acara kampanye, ya kita terima aja, memang profesinya di situ kan gitu. Tapi untuk masuk ke politik praktis kayaknya enggak mang lah, Ya. bukan dunia kita. Padahal sebenarnya katanya seniman tuh punya modal yang bagus untuk Ya. masuk Ya. politik, karena Ya. ada teman-teman yang bilang seniman tuh punya kepekaan sosial yang tinggi. Betul. Jadi sebenarnya itu modal awal yang bagus untuk Ya. politik. Saya pikir, tapi enggak juga ya, karena saya diajarinnya orang tua saya tuh ngajarinnya hidup tuh cuma 2 pilihan, hitam atau putih, nggak ada abu-abu, haram atau halal, jangan berdiri di posisi subhat gitu. Kan gitu ya. Kalau subhat tinggalkan. Ya, gitu ya, ya. jadi kalau subhat itu lebih condong kepada jangan dilakukan kan, Iya. gitu kan gitu. Nah, Iya. bapak ayah saya almarhum selalu mengajarkan itu, hidup tuh hitam atau putih, nggak ada abu-abu, halal haram. Kalau haram ya haram, halal ya halal. Subhat jangan masuk gitulah, Iya. gitu ya. Nah, Iya. itu tuh melekat sampai ke saya. Iya. Sampai saya sekarang Iya. sampai melekat. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ya ini soal halal haram juga kan, Dul. Kemarin ada stigma gitu ya kalau musik haram gitu. Saya melihatnya setelah dari apa yang diuraikan sama Kandul gitu, itu mah kembali lagi kepada para pelakunya masing-masing. Kalau coba ya, kalau sahabat menyimak tadi pembicaraan kita ya sampai detik ini gitu, bahwa apa sih yang salah dari dunia musik gitu ya, dengan dedikasi yang dilandasi hanya kesadaran untuk berkarya saja, untuk mewujudkan apa yang dititipkan sama kita gitu, dan itu dikembalikan lagi tentu saja kan
juga tidak kepikiran itu untuk hura-hura, untuk Oh, maksudnya gitunya. ada yang mengharamkan gitu. Iya, ada yang mengharamkan gitu kan dulu di ininya tuh yang kembali dari apa keterangan Kandul barusan mah saya teh kalau semua musisi seperti ini gitu, ya nggak ada yang bilang musisi haram. Saya mah melihatnya Gini loh, dan ya. kelakuan musisinya Ya, gitu. kayaknya- Ya. Ada, saya mau cerita hal yang lain dulu sebelah ini, tapi kurang lebih begini. Ya, Allah. sebentar. Ya, sebentar. Oke. Mun. Bapak saya tuh bilang gini, Ya. Bapak tuh tidak makan kepiting dan kerang, kata Bapak, karena ada yang mengatakan Ya. kepiting dan kerang itu haram, Ya. kecuali rajungan, gitu. Saya bilang, Pak, bukankah semua binatang laut itu halal? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh. Nah, saya bilang saya harus di mana, terserah. Akhirnya saya memutuskan menjadi orang yang tidak makan kepiting sama kerang, tapi saya makan rajungan, gitu. Saya bilang untungnya apa? Ya, Bapak saya bilang gini, kalau ternyata kepiting dan kerang itu haram, berarti kamu kan selamat karena kamu nggak makan. Kalau ternyata halal, Pak, saya bilang gitu. Kepiting kerang itu halal, kata Bapak. Rugi nggak kira-kira kamu hidup di dunia nggak makan kepiting dan kerang? Enggak lah, banyak makanan yang lain. Ya sudah gitu kan, aman aja. Nah, musik pun saya pernah mempertanyakan itu kepada beberapa orang tua. Ada yang mengharamkan musik. Lalu pertanyaan yang timbul adalah bunyi drum yang duktak itu haramnya di mana? Bunyi bass yang dungdeng itu haramnya di mana? Harus dijelasin. Ya. Bunyi keyboard yang ngikok itu haramnya di mana? Ya. Kan harus dijelasin dulu. Ya. Kemudian notasi. Ya. Karena dalam satu karya musik ada aransemen, Ya. ada lagu, Notasi, ada syair, ada ya kan? ya. Nah, kemudian notasi. Di mana kesalahan notasi? Bukankah adzan sendiri menggunakan notasi? Ya. Mengaji itu bayangkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan jika Ya. tidak pakai not. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak enak banget kan gitu. Nah, Ya. ada lagu. Jadi akhirnya saya dapat satu keterangan. Dalam Islam, katanya dalam Islam ada yang mengatakan begini, bahwa menyanyi itu, ya kalau sebut menyanyi kan berarti ada syairnya. Ya. Menyanyi itu adalah berkata-kata. Ya kan? Ya. Jadi halal haramnya sangat ditentukan oleh kata-kata apa yang disampaikannya. Tapi Gitu loh. san. Ya kan? Iya. Kalau kita kata-kata Ya. yang mengajarkan orang menjadi maksiat segala macam itu bisa jadi haram. Ya. Tapi ketika kita menyanyikan sesuatu yang kata-kata yang mengajak orang, ayo kita mulai belajar puasa yuk sekarang dan jangan batal. Ya. Ayo kita belajar Jumatan yuk dan jangan terlewat. Ayo kita belajar bersedekah yuk. Lalu haramnya di mana? Persoalannya kan itu, gitu loh. Ya. Maaf kalau beda pendapat Ya, soal ini. ya, Tapi itu ya. agama saya bahwa mungkin banyak lagu Doel Sumbang yang haram pada masa lalu gitu kan. Dan saya oh iya, ya Allah seandainya itu haram mohon maafkan saya karena saya tidak tahu waktu itu, gitu kan. Iya. Tapi ketika kita tahu, jadi kita berusaha menyampaikan kata-kata yang memang bisa memberi manfaat nggak sih ke orang. Iya. Kalau menjadi mudarat, ya jangan dilakukan. Mungkin harus kacamatanya harus begitu. Ini yang haram liriknya, notasinya atau musiknya. Iya. Kalau musiknya nggak ada yang salah, kecuali Iya. batur keur sholat, keur tadarusan, orang main drum di hadapan masjid, yang benar aja haram ya drumnya, bisa jadi salah, gitu ya. Atau kata orang lain ada yang lebih puitis lagi, Iya. kita lagi makan trong-treng piring, tapi tetangga kita kelaparan, Iya. nah itu musik yang haram tuh bunyinya, gitu kan, ada. Iya. Atau lagunya, notasinya pikir nggak bisa. Iya. Tapi kalau syairnya mungkin, ketika Iya. orang mengajak maksiat lewat lagu bisa jadi haram. Jadi Iya. ketika kesimpulan haram disampaikan Iya. ke publik, saya pikir mungkin harus dipilah mana yang Iya. diharamkan. Kalau saya melihatnya seperti iya, itu. setuju Sapa Gitu, Gondos, Mang Dhani. Gandul. Iya, setuju. Saya sama Paman dengan Gandul, betul. Ya. Kalau misalnya ajakan kebaikan itu disampaikan melalui musik, kenapa enggak gitu? Nah, sekarang mah yang bilang musik itu haram, aya nama kieu we sederhana nama tong panjang carita. Lamun musik haram, Indonesia Raya haram. Indonesia tanah air sok. Coba bilang. Gitu men. Jantan upami tos gitu menya Masya Allah. Jadi maksud Kembali saya lagi. mending nafsi-nafsi lah maksudnya. Betul, nafsi-nafsi. Kayak gini, saya mengharamkan kepiting dan kerang. Ya. Bagi saya loh. Keluarga saya enggak saya suruh. Istri saya mau makan silakan, Ya. anak-anak makan Ya. silakan. Ayah enggak. Ya. Udah selesai itu aja Ya. gitu kan. Jadi Ya.
ya mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu haram. Ya silahkanlah itu menjadi milik Anda. Tapi ketika mengharapkan sesuatu buat orang lain tentu harus hati-hati. Betul. Karena Islam menyampaikan hukum juga tidak harus dengan menyakiti perasaan orang lain. Iya, setuju. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah bicara hukumnya gitu ya, hukum itu melekat kepada perilaku, bukan kepada profesi gitu ya. Jadi kalau profesinya musik, saya tanya, musiknya haram, profesinya kenapa profesinya haram? Profesi mah profesi gitu. Tergantung perilaku orang-orang di dalamnya. Sekarang mah lamun profesinya mulia, polisi profesi mulia gitu ya, bahwa dia itu melayani dan melindungi. Tetapi kalau misalnya perilaku polisinya seperti yang terjadi akhir-akhir ini bagaimana? Kan tidak jadi profesi polisinya yang haram, tetapi perilaku orang-orang yang berada di dalam profesi tersebut, termasuk musik. Gitu Pak Inten Gandulnya. Ya betul. Ya gitu, Masya Allah luar biasa. Kandul saya pengen request tadi membawakan yang viral itu, katakan ya. Ya, tetapi saya sebelumnya pengen tahu dulu ini inspirasi ininya teh di mana sih Kang Dul? Inspirasi lagu ini sampai mending saya cuplik dulu. Coba, ya. Kan lagunya gini. Panonna alus, irung alus, bibir alus, ditempot di hareup digigir bening mulus gitu. Ngan hanjaka pisan kalakuan siga setan gitu. Gonta ganti jalur tesirik na unggal minggu kan. Nah aku naon nu geulis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu geulis. Siga nama ngarasa asa aing hade rupa. Bisa payu ka sasaha tungtungna jadi cilaka. Kan gitu ya? Iya. Itu dia inspirasinya. Iya. Satu saat saya teh harus kemana ya? Apa ke Wastu Kencana kalau di Bandung, apa kemana? Dan saya lewat kebetulan lewat Dewi Sartika. Iya. Kebetulan lewat Dewi Sartika, saya melihat ada beberapa anak muda yang mangkal di situ. Mangkal. Nongkrong. Iya. Saya yakin sih mungkin menjajakan diri ya, bukan nongkrong biasa. Karena agak menor dan jaraknya berjauhan. Gitu. Iya. Saya bilang ngapain nih anak-anak di sini malam-malam gitu. Iya. Terus saya pikir ingat, biasanya orang-orang seperti itu tuh sama masyarakat disebutnya sebagai sampah masyarakat. Iya. Ya kan? Iya. Sampah masyarakat dan akhirnya menjadi inspirasi judul lagunya. Runtah itu sampah. Iya. Nah, kemudian hidungnya bagus, matanya bagus, memang cakep. Iya. Mereka tuh cantik-cantik. Iya. Gitu kan? Nah mungkin karena cantik-cantik dia merasa dirinya laku, akhirnya dia gonta-ganti pasangan sesering mungkin karena merasa dirinya bagus. Nah, terus kedua misalkan kenapa yang cantik itu banyak yang nakal? Meskipun yang jelek banyak juga yang nakal banget ya. Tapi kebalikannya adalah kenapa yang cantik banyak yang nakal dan kenapa yang nakal kebanyakan cantik. Teman saya bilang, ya kan kalau nggak cakep ya nggak laku lah, gitu ya contohnya seperti itu. Nah, kurang lebih putaran-putaran itu, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi sekarang adalah cantik itu akan menjadi sangat berbahaya ketika kita tidak bisa mengendalikannya, ya kan? Kecantikan itu sama. Nah, jadi akhirnya saya merasa harus memberi pesan di lagu terakhir ketika kulit kelir koneng cangkang jauh karena mulus, panona coklat tibung tarigu gitu ya, bibir berem-berem jawer hayam misalnya dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyayangkan angan nah atuh betimu murah, kenapa harus menjadi sangat murah, padahal kecantikan yang dimilikinya harus bisa membuat dirinya menjadi sangat mahal sebetulnya, gitu. Menjadi murah, betapa tololnya kamu hidup mau jadi sampah gitu kan. Dan jangan merasa bangga ketika kamu bisa gonta-ganti laki-laki dengan melepas baju. Artinya hubungan dengan berhubungan sampai jauh sampai melakukan hubungan intim. Kan itu sebenarnya pesannya. Gitu. Nah, jadi ternyata ya luar biasa ada pesan moral. Itulah yang dimaksud dengan musik kisahnya. Dalam setiap lantunan nada yang berirama ada kisah fiksi ada kisah yang fiksi dan yang nyata membawa hikmah bagi para pendengarnya. Jadi kalau Anda teman-teman semua ya, sahabat semua, coba
dilihat lirik-lirik seperti yang tadi disampaikan sama Kang Dul, kalau lirik itu bisa mengajak orang melakukan kemaksiatan, lirik itu bisa mengingatkan orang melakukan kebaikan, lirik itu bisa mengandung pesan-pesan yang sublimatif gitu ya, pengen apa orang itu, melakukan apa gitu, dan itu bisa dilantunkan dalam sebuah lagu. Tetapi dari barusan keterangan Kang Dul gitu, Masya Allah ya, semoga itu bisa membawa inspirasi untuk teman-teman para pendengarnya. Lagu ini tidak hanya viral, tetapi bisa membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan sosial. Kalau didengar oleh para pejabat, oh pejabatnya merasa atau mengetahui bahwa oh ternyata masih banyak warga saya yang menjajakan diri di sekeliling saya gitu. Kita harus melakukan apa? Kita harus membuat kebijakan-kebijakan seperti apa? Sok bela apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran di dalam diri Anda dari pejabat. Kalau misalnya orang tuanya, oh ternyata mengetahui anaknya sering nongkrong-nongkrong gak karuan, coba lebih diperhatikan lagi anaknya. Jadi kita harus terlibat dalam melakukan kebaikan ya. Nah, corong-corong itu ada pada musisi seperti misalnya Kang Dul seperti ini ya, dan saya berdoa semoga Allah melembutkan hati Kang Dul untuk mau konser tunggal. Saya mah kekeh karena ini sesuatu yang jarang. Seorang seniman yang sukses tadi saya bilang di awal di 2 platform, baik lagu-lagu berbahasa Sunda maupun lagu-lagu berbahasa Indonesia, dan itu jarang. Setahu saya mah ya cuman Kang Dul ya, dan itu akan menjadi sesuatu kenang-kenangan. Keun we Kang Dulnya mah teu naon lah, pokoknya mah kita punya kenang-kenangan bahwa ada musisi Sunda, musisi Jawa Barat yang bisa menjadi kebanggaan, dan itu bisa menjadi legacy ke depan gitu, untuk bisa teman-teman yang akan hadir berkecimpung di dunia musik ini ada role model yang insya Allah positif dan insya Allah membanggakan gitu ya buat kita semua. Kang Dul, alhamdulillah, Masya Allah, ini mah pembicaraannya sehat. Kalau kata barudak ayeuna daging hungkul. Saya di luar dugaan, Kang Dul, hatur nuhun, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi, Kang Dul sehat selalu. Benernya juga harus sehat terus. Berkarya juga jangan berhenti terus. Iya, insya Allah. Saya juga berkarya mah terus. Iya, cuma nggak ngimpi-ngimpi banget pengen konser gitu, enggak juga. Saya mah mendoakan gitu, supaya melembutkan hati Kang Dul, menggerakkannya. Kalau ternyata itu harus terjadi, ya terjadi. Iya, ya, insya Allah. Eta upami eta kajantenan, Kang Dul tong hilap. Urang kudu mere undangan gratis kasih kami. Gitu. Gitu ya. Aduh, alhamdulillah. Bisa buat semuanya ya. Iya. Gitu. Ya, saya dan Kang Dul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pendengarnya. Musik kisah seputar musik.